Para sahabat itu manusia yang direkomendasikan Allah untuk kita ikuti. Jadi para sahabat itu dipuji oleh pemilik langit, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah cantumkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 100 ini, orang itu diridhai Allah harus menjadi salah satu di antara 3 golongan. Saya ulangi ya. Menurut surat At-Taubah ayat 100, kalau ingin diridhai Allah harus menjadi salah satu di antara 3 golongan. Saya ulangi, Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam, yang pertama dari kalangan muhajirin. Apa mungkin kita jadi orang muhajirin seperti para sahabat yang hijrah? Sudah selesai masanya kan? Wal ansar, dan orang-orang yang orang ansar, kita juga nggak mungkin jadi orang ansar, sudah selesai. Jatah kita yang nomor 3. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. 3 golongan ini. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi kalau ingin diridhoi Allah, yang tersisa bagi kita yang nomor berapa? Nomor 3. Muhajirin selesai, ansar selesai. Jatah kita cuma yang terakhir dong. Nomor 3, yaitu walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Jadi kalau ingin diridhoi Allah, ya harus ikut sahabat. Dan Allah juga turunkan ayat yang lain memuji para sahabat. Allah Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk umat manusia. Nah, kata-kata kalian adalah umat terbaik. Kalian di sini ketika turun ayat ini siapa? Siapa kalian dalam ayat ini? Rasul dan para sahabat. Umat Islam belum ada selain mereka. Makanya Allah turunkan ayat dari langit kepada Rasulullah yang bunyinya, "Kuntum khaira ummatin." Kalian adalah umat terbaik. Lah, umat terbaik pada waktu itu Rasul dan para sahabat. Makanya kita harus mengikuti mereka. Perhatikan, Rasulullah juga bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 millah." Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala 72 millah. Dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Kata Nabi, "Wasataftariqu ummati ala 73 millah." Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka. Illa millah wahidah, kecuali 1 golongan yang selamat. Dari 73 ini 72 semuanya masuk neraka, kecuali 1 yang tersisa yang masuk surga. Siapa yang 1 yang tersisa ini? Rasulullah tidak sebutkan merek. Yang Rasulullah sebutkan adalah sifatnya. Apa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Makanya memahami sahabat itu penting. Jangan dikira loh orang tua yang anaknya suka menggandrungi, mengidolakan artis Korea. Jangan dikira itu orang tuanya nggak dihisap pada hari kiamat. Itu orang tuanya gagal mengenalkan anaknya kepada generasi terbaik umat ini. Seandainya kita mau belajar sirah, belajar tentang bagaimana para salaf dahulu, wah, nggak ada sempat kita mengidolakan artis-artis orang kafir. Nggak sempat, terlalu remeh. Makanya kita harus belajar. Ajarilah anak-anakmu, ya,
Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali, sebagaimana kamu ajarkan kepada anakmu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, agar tertanam dalam jiwa anakmu kecintaan kepada manusia terbaik. Jadi idola kita itu, Rasulullah pernah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata. Barang siapa mengidolakan seseorang, barang siapa mencari suri toladan, carilah suri toladan itu dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini wasiatnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi para sahabat banyak yang wafat, Abdullah bin Mas'ud di depan para tabi'in. Tabi'in itu kan muridnya siapa? Masuk aja mas, monggo. Ibarat nanti yang jalan nggak repot, agak ke sini, biar. Nah, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian mengidolakan, mencari figur teladan, carilah keteladanan itu dari orang yang sudah meninggal dunia. Jangan ngefan kepada orang yang masih hidup. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Siapa orang yang mati, yang sudah mati yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud ini? Kata Abdullah bin Mas'ud itu nasihati para tabi'in. Sahabat-sahabat sudah banyak yang wafat. Abdullah bin Mas'ud di depan para tabi'in, generasi setelah siapa? Sahabat, dinasihati, kalau kalian mencari suri toladan, figur idola, carilah itu dari orang yang sudah mati, karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Siapa maksudnya? Ulaika ashabu Muhammadin, mereka itu adalah sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdhala hadhil umma quluban, mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit neko-nekonya. Ya. Wa ahsanuhum halan, yang paling bagus keadaannya. Fa'rifu lahum fadlahum, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi, suatu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan para sahabat Nabi. Fa innahum kanu 'alal hadiyil mustaqim, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Jadi kita disuruh mengenal para sahabat Nabi, karena tingkatan cinta yang pertama itu mengenal. Antum nggak akan cinta kalau nggak kenal. Jadi mengenal adalah tahapan pertama untuk mencintai. Ya, makanya kita belajar tentang sahabat Nabi supaya kita ini dikumpulkan Allah bersama para sahabat pada hari kiamat. Nah, materi kita kali ini adalah salah satu dari sahabat Nabi yang mulia itu, namanya Abdurrahman bin Auf, sebagaimana yang saya terima posternya itu ya, Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf ini? Beliau adalah min kibaris sahabah, termasuk pembesarnya sahabat. Nama aslinya ketika jahiliyah Abdu Amr. Abdu Amr, hambanya Amr. Ketika jahiliyah dia punya nama Abdu Amr. Dalam riwayat namanya dia adalah Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Terus ketika beliau masuk Islam, namanya diganti oleh Nabi menjadi Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Siapa Ar-Rahman? Allah, hambanya Allah Ar-Rahman, hambanya Allah zat yang maha welas asih. Sejak itulah dipanggil Abdurrahman. Wahwal Quraisy, beliau sukunya Quraisy. Wahwal Badri, dan dia orang yang pernah ikut perang Badar. Wahwa minas sabiqinal awal, termasuk yang awal-awal masuk Islam. Nah, oke. Sekarang apa saja keutamaan Abdurrahman bin Auf? Silakan dicatat. Ngaji ku nggo catatan. Ojo ngaji gak niat. Tersinggunglah yang tersinggung. Ya, ngaji kok meneng gak nggo pulpen, gak nggo buku.
Alhamdulillah kalau sampai tersinggung ya. Ya memang ngaji itu kan itu nyinggung orang supaya berubah menjadi lebih baik. Taib. Kita ulangi yang pertama, keutamaan Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, huwa ahadul asyra al-mashhud lahum bil jannah fil hadisin nabawi. Abdurrahman bin Auf adalah satu di antara 10 sahabat yang dipersaksikan Rasulullah masuk surga. Rasulullah pernah bersabda, Abu Bakar fil jannah. Apa artinya fil jannah? Masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Zubair bin Awwam fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. 10. Tulis, nanti di akhir saya tanyai. Awas kalau nggak bisa itu. Kan saya cewek nanti kalau nggak bisa itu. Ya, 10 ya. Siapa lagi? Ini diajarkan ke anak-anaknya sampean. Kalau punya anak kasih nama Umar, punya anak kasih nama Abu Bakar, Umar, Khalid, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, Sa'ad. Pakai nama supaya anakmu itu ngerti sejarahnya orang-orang hebat yang dijamin masuk surga ini. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf yang sedang kita bicarakan ini. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Sa'id bin Zaid. 10 orang. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Ini dijamin masuk surga. Seandainya Abdurrahman bin Auf tidak punya keutamaan sama sekali kecuali satu ini toh, sudah selesai. Sudah selesai. Adakah kebahagiaan melebihi kebahagiaan tatkala Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa diri kita dijamin masuk surga? Enggak ada keistimewaan yang lebih dari itu. Dan Rasulullah sampai wafat tidak menghapus statement ini. Sampai Rasulullah wafat statementnya berlaku. Dan hadisnya diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban. Hadis sahih. Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Itu keutamaan yang pertama. Dan Abdurrahman bin Auf itu kaya raya, miliardernya sahabat. Nanti ceritakan di sini. Itu keutamaan yang nomor berapa? Nomor 1. Keutamaan yang nomor 2, wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'allah lahu an yasqiyahu min salsabilil jannah. Rasulullah pernah berdoa khusus untuk Abdurrahman bin Auf, ya, agar Allah memberikan kepadanya minuman dari mata air surga. Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan minuman dari air mata, dari apa? Sumber mata air, bukan air mata ya, mata air surga. Ceritanya bagaimana? Begini ceritanya. Dari Ummu Salamah, istri Rasulullah. Silakan masuk, masih. Ya. Monggo, silakan. Kata Ummu Salamah, istrinya Rasulullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li azwajihi. Rasulullah pernah berkata kepada istri-istrinya. Saya ulangi ya. Rasulullah pernah berkata di depan istri-istrinya. Nah, istrinya Nabi ada berapa? Istrinya Nabi ada berapa? Istri Nabi total ada 11. Yang wafat duluan ada 2. Sehingga Rasulullah wafat meninggalkan berapa istri? Tolong dijawab. 9. Jadi total istrinya Nabi 11. Wafat duluan 2 orang. Sehingga Rasulullah wafat meninggalkan berapa istri? 9. Siapa saja istrinya Nabi? Jadi dikumpulkan semua ini. Istrinya Nabi ada 11. Khadijah binti Khuwailid. Terus Saudah binti Zam'ah,
Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah binti Umar bin Khattab, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah, Maimunah, Ummu Habibah. Terus apa lagi? Maria, Juwairiyah. Kurang satu, Sofia. Ya, sudah belum? Sudah belum Sofia? Belum, berarti genap 11 ya. Ummu Habibah, Maimunah, ya, Taib. 11. Sudah benar 11 tadi saya hitungnya. Ulangi lagi, Khadijah, Sauda, Aisyah, Hafsah, Zainab binti Jahash, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Habibah, Maimunah. Maria bukan istri. Juwairiyah, terus Sofia. Kurang satu. Musalamah belum tadi? Sudah belum? Yakin antum? Belum? Iya, berarti genap ya 11. Tapi yang wafat duluan dua. Yang wafat duluan dua orang, yaitu Khadijah binti Khuwailid di Mekah itu sebelum hijrah awal-awal. Yang kedua yang wafat duluan adalah Zainab binti Khuzaimah. Sehingga Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri. Paham ya? Lah Rasulullah itu pernah mengumpulkan istrinya. Terus Rasulullah berbicara di depan istri-istrinya. Rasulullah berkata begini. Innal ladzi yahnu 'alaikunna ba'di lahuwas sadiqul bar. Sesungguhnya orang yang penyayang kepada kalian setelah kematianku nanti adalah seorang yang jujur dan orang yang berbakti. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma sqi Abdurrahman bin Auf min salsabilil jannah. Ya Allah, berikan air minum kepada Abdurrahman bin Auf dari mata air surga. Dan nubuatnya Rasulullah ini terjadi ketika Rasulullah wafat. Sahabat Nabi yang paling perhatian sama istri-istrinya Nabi siapa? Siapa? Ya Abdurrahman bin Auf. Tolong dijawab dong, biar saya nyampe lagi semangat. Jadi kan Rasulullah itu pernah mengumpulkan istri-istrinya. Terus Nabi mengatakan, sungguhnya orang yang paling sayang perhatian kepada kalian setelah aku mati nanti, yaitu seorang sahabatku yang jujur, yang baik, yang berbakti. Setelah itu Rasulullah ngomong, ya Allah berikan mata air, ya Allah berikan minuman dari mata air surga kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, zaman berlalu, Rasulullah wafat gitu loh maksudnya. Dan omongannya Nabi tadi apa? Terbukti. Ternyata orang yang paling perhatian sama istri-istrinya Nabi adalah siapa? Abdurrahman bin Auf. Makanya Aisyah berkata, ya, Rasulullah pernah bersabda, Inna amrokunna lamimma yuhimmuni ba'di. Sesungguhnya perkara-perkara kalian, wahai istri-istriku, termasuk perkara yang membuat aku kepikiran setelahku, gampangannya gitu. Walan yasbiru alaikunna illa sabirun. Tidak ada yang sabar kepada kalian istri-istriku kecuali orang yang penyabar. Qalat li ummi li Abi Salamah ibn Abdurrahman bin Auf. Maka Aisyah berkata kepada anaknya Abdurrahman bin Auf. Anaknya Abdurrahman bin Auf namanya Abu Salamah. Aisyah berkata kepada Abu Salamah, putranya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sudah wafat. Abdurrahman bin Auf sudah wafat. Ya, atau di sini nggak diterangkan, tapi Aisyah berkata kepada anaknya Abdurrahman bin Auf namanya Abu Salamah. Kemudian Aisyah berkata, fasaqallahu abakah min salsabilil jannah. Semoga Allah memberikan minuman kepada ayahmu dari mata air surga. Karena aku mendengar Rasulullah berkata, ya tadi itulah, bahwa kalau nanti mati, aku Rasulullah mati, akan ada orang yang sabar dan penyayang kepada kalian setelah kematianku. Siapa tadi orangnya? Abdurrahman bin Auf. Itu kan kabar bahagia kan? Betul apa enggak? Nah, Aisyah ini menyampaikan kabar gembira itu kepada siapa? Anaknya Abdurrahman bin Auf. Ummu Salamah, bapakmu Abdurrahman bin Auf itu dulu didoakan Nabi.
dengan doa sakallahu abaka min salsabilil jannah, semoga Allah berikan air minum kepada Abdurrahman bin Auf dari mata air surga. Karena wasal azwajan nabi bimalin bi'ad bi'arba'ina alfan. Dahulu ayahmu memberikan hartanya, ya, dia menjual hartanya seharga 40.000 dan diberikan kepada kami istri-istrinya Nabi. 40.000, anggaplah ini dinar. Satu dinar, tidak ada keterangan ini dinar apa dirham, tapi kemungkinan adalah dinar. Arba'ina alfan, 40.000. Kalau dinar berarti satu dinarnya itu 4,25 gram emas murni. Satu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Kalau 40.000 berarti berapa gram? Berarti 40.000 kali 4,25 gram emas murni. Tolong yang bawa kalkulator. Ayo, saya tunggu. 40.000 kali 4,25 hasilnya 1 gram emas murni. Sekarang emas murni 1 gramnya berapa? Turun ya sekarang ya. Kemarin kan sempat 1 juta ya. Si awal-awal pandemi itu sampai 1 juta. Iya betul ya? Sekarang Usaman kok wapal mas? Biasanya yang pintar mas ini ibu-ibu. Ibu itu paham tentang mas Bagio, mas Rudi, mas. Nah itu antum kalikan berarti uang sedikit apa uang banyak itu? Banyak, intinya banyak lah itu. Dikasihkan ke ummahatul mukminin, istri-istri Nabi. Jadi itu adalah keutamaan Abdurrahman bin Auf yang nomor 2. Apa tadi keutamaan nomor 2? Didoakan Rasulullah minum dari mata air surga, salsabil. Makanya kan sekarang kan banyak anak-anak kecil namanya apa? Salsabila. Salsabilarnya apa? Mata air surga. Oke. Terus pelajaran nomor pelajaran nih. Keutamaan Abdurrahman bin Auf yang nomor 3. Abdurrahman bin Auf Badriyun. Abdurrahman bin Auf itu ahli Badr, pernah ikut perang Badar ya, dan yang ikut perang Badar itu dijamin masuk surga. Ada seorang, dibagikan dulu biar saya konsentrasi. Sudah. Lain kali kalau Ustaz ngomong coba bagi apa loh ya Pak. Ya, sekarang saya maafkan. Ya, besok kalau ada ngomong jangan ditinggal bagi-bagi. Sampai mana tuh kan? Buyarkan aku pikiranku. Saya mana tadi? Nomor 3 ya, nomor 3. Sudah siap? Oke, konsentrasi lagi. Keutamaan Abdurrahman bin Auf yang nomor 3 adalah annahu badriyun. Beliau itu termasuk ahli Badr yang pernah ikut perang Badr, dan yang ikut perang Badr dijamin masuk surga. Ada seorang sahabat Nabi Muhajirin, sahabat mulia, pernah ikut perang Badr, tapi dia melakukan kesalahan fatal, membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh, spionase. Betul? Itu kalau hukum militer pasti dibunuh, itu pengkhianat kan gitu kan. Tapi bagaimana Rasulullah merespon tindakan sahabat yang salah itu? Nama sahabat ini adalah Hatib ibnu Abi Balta'ah, sahabat yang mulia. Hatib ibnu Abi Balta'ah, dia pernah nulis surat dari Madinah dikirim ke Mekah
intinya menceritakan seluk-beluk apa yang akan dilakukan oleh tentara Madinah, dibocorkan kemana? Ke Mekah, kafir Quraisy. Ini kejahatan luar biasa. Amalianya maksud saya, tindakannya ini kejahatan luar biasa ini. Karena ini masalah rahasia negara. Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat yang keluar dari kota Madinah dibocorkan menuju Makkah, dibawa oleh seorang wanita sebagai kurir. Rasul dapat wahyu, langsung Rasulullah memanggil Zubair bin Awam dan Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya ini sepupu Nabi. Ali anaknya Abu Thalib, Zubair bin Awam anaknya Sofia binti Abdul Muthalib, bibinya Nabi. Paham dah? Berarti Zubair bin Awam, Ali sama Rasul ini semuanya sama, apa? Sepupu. Jelas sampai sini? Langsung dipanggil, segera kamu susul, kamu akan jumpa seorang wanita di tempat ini, pastikan dia itu orang yang membawa apa? Surat yang dibocorkan itu, atau rahasia yang dibocorkan melalui surat itu, ya rahasia kota Madinah dilaporkan ke Mekah. Ini bahaya ini. Langsung berangkat nih, di antara yang berangkat itu Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Di tengah jalan ketemu tuh wanita yang dikabarkan Rasulullah. Langsung Alkitab, mana tulisan itu, mana surat itu? Wanita ini mengatakan, dah kami nggak bawa surat apa-apa. Maka kata Ali dan Zubair bin Awam, segera surat itu kau berikan kepada kami, atau kami terpaksa menelanjangi kamu. Karena nggak mungkin Rasul berdusta. Nggak mungkin Rasul berdusta. Pasti ada di diri. Nyerah, dikasihkan surat ini. Dikasihkan surat ini. Terus surat ini dibawa oleh sahabat ini menghadap Rasulullah SAW. Terus dibacakan di depan Nabi. Ternyata di situ ada tanda tangannya. Siapa? Ya, kalau sekarang tanda tangan lah. Kalau zaman dulu intinya surat itu ada namanya siapa? Khatib ibnu Abi Balta'ah. Sahabat Nabi itu mulia, muhajirin. Dipanggil Khatib oleh Nabi. Terus Nabi ngomong, ya Khatib, mahadhi, wahai Khatib, ada apa ini? Kenapa kamu lakukan ini? Kata Umar bin Khattab, khalas ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah, da'hu adribu unukahu, sudah ya Rasulullah, biarkan saya panggal kepalanya orang munafik ini. Faqad nafaqa ya Rasulullah, dia munafik ya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan, la ya Umar, innahu badriyun, tidak wahai Umar, sungguhnya dia ini dulu pernah ikut perang Badar. Dan gak ada orang muhajirin munafik, gak ada. Munafik itu orang asli kota Madinah. Gini tak kasih tahu, di Mekah itu cuma ada dua, hitam putih. Kalau gak ikut Abu Jahal, ikut Rasulullah. Hitam putih, paham? Bisa dipahami? Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah ini heterogen masyarakatnya. Ada yang kafir, jelas kafir, penyembah berhala. Ada yang Yahudi, jelas-jelas Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Ada Yahudi juga di Madinah. Dan ada Islam yang jelas Islamnya, Muhajirin dan Ansor. Dan ada kelompok yang gak jelas, gak ngalor, gak ngidul, abu-abu. Ini jenenge kelompok apa? Munafik. Jadi munafik adanya di mana? Madinah. Tidak ada di mana? Di Mekah. Sedangkan Khatib ini orang Mekah. Berarti mungkin gak munafik dia? Gak mungkin. Makanya ketika Umar mengatakan, da'ni adribu nukau faqad nafaqa ya Rasulullah, sudah ya Rasul, jangan banyak omong, gak usah klarifikasi, jelas-jelas tulisannya Khatib, penggal aja kepalanya orang munafik ini. Paham gak? Kata Rasulullah, sebentar dulu Umar, ini dulu pernah ikut perang apa? Badar. Terus ngomong Khatib ini, ya Rasulullah, aku ini beda dengan sahabat-sahabat yang lain, punya keluarga banyak di kota Mekah yang kafir-kafir, sedangkan keluargaku itu ada yang tertinggal di sana. Apa maksudnya kan? Saya khawatir nanti keluargaku di sana diapakan? Dilukai. Paham maksudnya? Disiksa. Sebagai gantinya aku memberikan informasi ini kepada mereka supaya mereka tidak menyiksa keluargaku. Masuk udzur itu diterima Nabi, dan Rasulullah berkata kepada Umar, mahlan ya Umar, fima makna, sesungguhnya dia itu dulu pernah ikut perang Badar, dan Allah berkata kepada orang yang pernah ikut perang Badar, kerjakan sesuka hati kalian, faqad ghafartu lakum, aku maafkan dosa-dosa kalian. Nah, Abdurrahman bin Auf termasuk Badriyun yang pernah ikut perang Badar, dan apalagi beliau gak melakukan kesalahan, tambah lebih layak kan gitu kan. Bisa dipahami? Nah, perang Badar itu perang yang paling genting. Ya, Rasulullah tengah malam
beribtihal sampai selendangnya jatuh. Ya Allah, kalau sampai besok ini engkau kalahkan kami yang sedikit ini, engkau tidak akan disembah selama-lamanya ya Allah. Saking gentingnya perang ini. 300 melawan berapa? 1000. Malam Rasul berdoa sampai jatuh selendangnya Nabi, diambil sama Abu Bakar, diletakkan. Apakah engkau merengek-rengek kepada Tuhanmu ya Rasulullah? Nah gitu. Kembali ke materi. Itu nomor berapa itu? Nomor 3. Nomor 4. Abdurrahman bin Auf, satu di antara 6 orang yang ditunjuk Umar bin Khattab sebagai ahlus surah untuk menentukan siapa yang jadi khalifah setelahnya. Saya ulangi, keutamaan Abdurrahman bin Auf yang nomor 4 adalah beliau satu di antara 6 orang yang ditunjuk menjelang wafatnya Umar untuk menjadi ashabus surah, menentukan siapa yang akan jadi khalifah setelahnya. Jadi ceritanya begini, mau tidak mau cerita Umar ini. Perhatikan, pada waktu itu Umar bin Khattab ngimami sholat subuh. Umar bin Khattab ngimami sholat subuh. Terus datang manusia durjana yang membunuh Umar. Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah apa Abu Lu'lu'? Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi dari agamanya agama Zoroaster, penyembah api. Dia jadi Buddha gitu loh. Dia dendam sama Umar karena Persia kan dihancurkan di zamannya siapa? Umar, dengan jenderalnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia dendam. Umar ketika ngimami sholat subuh didatang, zaman dulu nggak ada listrik kan, ya gelap gitulah kira-kira. Maka orang Persia jahat ini, durjana ini menyelinap di saf-saf kaum muslimin. Langsung Umar ketika sholat itu ditusuk perutnya Umar, sehingga langsung bercucuran apa? Darah. Umar tersungkur nggak kuat, jatuh. Terus Umar nunjuk pengganti di belakangnya untuk ngimami sholat. Siapa yang ditunjuk itu? Sopo ayo? Ya Abdurrahman bin Auf ini. Itu menunjukkan Abdurrahman bin Auf itu ahli khair gitu loh, orang yang baik. Maka Abdurrahman bin Auf di belakangnya Umar maju, dia gantikan posisi Umar ngimami sholat, dipersingkat. Mohon maaf, bukan dipersingkat, diperingan sholatnya. Bukan singkat, singkat kan gini, cepat kan gitu. Ini nggak cepat tapi diperingan. Aslinya amma yatasaalun ya jadi qul huwallah, gampangannya begitu. Tapi tetap tumanina. Diperingan setelah sholat itu mereka siapa namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi setelah menusuk Umar bin Khattab, dia keluar dari masjid sambil menusukkan kanan kiri pisau itu ke sahabat yang sholat, sehingga belasan orang yang terkena luka, bahkan ada yang mati. Selain Umar ada yang mati juga. Jadi ibaratnya keluar tusuk kanan tusuk kiri begini, banyak belasan sahabat kena tusukan. Setelah sholat Umar dipopong kanan kiri, dibawa ke rumahnya. Ini bersimbah darah, ditaruh Umar bin Khattab di pembaringan, dikasih susu. Ternyata susu yang diminum Umar itu keluar dari perutnya. Paham maksudnya? Berarti ini parah. Dan Umar sudah mengira bahwa ini sudah mendekat waktunya. Dan Umar sudah mimpi sebelumnya. Umar mimpi dipatok ayam. Ya, yang takwilnya itu wallahu a'lam. Terus setelah itu ketika melihat kondisinya semakin parah, Umar berkata kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, segera kamu datang kepada ibunda Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah. Tolong sampaikan kepadanya bahwa Umar bin Khattab jangan mengatakan khalifah, tapi katakanlah Umar bin Khattab, berarti atas nama pribadi. Sampaikanlah kepada Aisyah Ummul Mukminin bahwasanya Umar bin Khattab berharap beliau diizinkan nanti kalau mati dikuburkan di samping kedua sahabatnya. Siapa dua sahabatnya itu? Rasul dan Abu Bakar. Karena Rasul dan Abu Bakar dimakamkan di rumahnya Aisyah. Datanglah Abdullah bin Umar, ucap salam kepada Aisyah, menyampaikan keinginan Umar, dan sedih. Aisyah nangis dan mengatakan sebenarnya saya nangis karena kondisi Umar maksudnya. Setelah itu Aisyah mengatakan sebenarnya saya ingin tempat tinggal satu itu adalah tempatku nanti kalau aku mati. Tapi karena Umar bin Khattab khalifah menginginkannya, ya sudah saya relakan hakku. Oh, itu luar biasa loh. Orang kalau ditaruh di tempat itu artinya setiap kali ada orang datang ke situ terus dapat salam terus. Nggak pernah telat itu. Antum lihat Masjid Nabawi, apa pernah telat dari orang ziarah? 24 jam
Sohyam lah. Sama kalau pernah umroh, pernah haji, makamnya Nabi itu yang dari jalan bab itu nggak pernah sepi dari apa? Pengunjung. Orang lewat situ mesti assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Umar, assalamualaikum ya Abu Bakar dan Umar. Seandainya pada waktu Aisyah, berarti yang dapat salam siapa? Tapi Aisyah dengan legowonya, paham maksudnya? Dikasihkan Umar. Itu menunjukkan kerelaan hatinya siapa tadi? Aisyah. Akhirnya Abdullah balik ke Umar bin Khattab ngasih kabar gembira, alhamdulillah Aisyah mengizinkan. Setelah itu semakin kritis, perhatikan, semakin kritis. Kondisi Umar bin Khattab semakin kritis. Ketika semakin kritis, orang-orang ngomong, ya Khalifah istakhlif, wahai Khalifah segera tunjuk siapa penggantimu. Segera tunjuk siapa penggantimu yang jadi Khalifah setelah wafatmu nanti, siapa? Kata Umar bin Khattab, wallahi seandainya Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, langsung saya tunjuk dia jadi khalifah. Hanya saja beliau sudah wafat, maka aku berikan kepada kalian 6 orang. Saya sebutkan namanya, yang mana 6 orang ini dulu ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ridho dengan 6 orang ini. Biarkan 6 orang ini yang rundingan bermusyawarah siapa yang paling berat jadi khalifah, dan 6-6-nya berat jadi khalifah, dan 6-6 mampu jadi khalifah, dan 6-6-nya punya kapabilitas untuk jadi khalifah. Aku nggak bisa memilih. Seandainya aku milih satu orang, aku pilih Abu Ubaidah ibnul Jarrah, karena Nabi mengatakan manusia yang paling terpercaya di antara umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah, tapi dia sudah wafat. Paham? Maka aku tunjuk pada kalian 6 orang yang dulu Rasulullah wafat ridho dengan 6 orang ini. Siapa 6 orang ini? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. 6 orang. Nah, tadi orang yang dijamin masuk surga ada berapa? 10. 6 ini masuk enggak? 10 tadi. 6 ini masuk semua. Lah tinggal 4. 4 ini siapa? Perhatikan, Abu Bakar sudah wafat, betul? Abu Ubaidah sudah wafat. Umar hampir sakratul maut. Satu orang saja yang enggak dimasukkan Umar, Sa'id bin Zaid. Kenapa enggak dimasukkan? Karena Sa'id bin Zaid itu masih keluarganya Umar. Umar enggak mau dia ikut-ikutan jadi khalifah. Tak mau nepotisme, baru gampangannya zaman sekarang kan. Jadi 10 tadi sudah selesai semua, satu nggak dimasukkan. Jadi Umar itu ketika ngomong aku rekomendasikan 6 orang, padahal aslinya ada berapa? Yang tersisa ada berapa? 7. Tapi karena yang ke-7 ini Sa'id bin Zaid itu kerabatnya sendiri, nggak mau Umar. Nanti difitnah nepotisme, difitnah gitu, paham dah? Nggak mau, 6 saja. Itu hebatnya Umar bin Khattab. 6 orang ini. Jadi yang ditunjuk siapa tadi? Abdurrahman bin Auf dan teman-temannya. Di antara yang ditunjuk adalah Abdurrahman bin Auf. Setelah itu lihat hebatnya Abdurrahman bin Auf. Dari 6 orang ini Abdurrahman bin Auf ngomong, kita 6 ini terlalu ribet dan terlalu banyak. Ayo kita sederhanakan. Ayo kita sederhanakan menjadi 3. Akhirnya Zubair bin Awam mengatakan, saya mundur, saya kasihkan hakku kepada Ali. Tolha berkata, aku mundur, saya berikan hakku kepada Utsman bin Affan. Saat Waqqas mundur, aku berikan hakku pada Abdurrahman bin Auf. Jadi tinggal 3. Itu yang punya skenario siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang memudahkan caranya itu Abdurrahman bin Auf. Atas usulan dia tadi itu. Jadi 3 orang. Abdurrahman bin Auf, Utsman, Ali, tinggal 3 doang. Setelah itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya mundur. Oh, luar biasa. Oh kok aku ya, ya. Nah, awak mengalau sih, aku ayo gantian aku mati, aku aja turun mati, apa tak tunjuk. Kadek ngono, royokan gak gelem. Paham ya? Tinggal 3 Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya mundur. Tinggal berapa? Tinggal 2. Dua-duanya jempol. Bagus. Siapa? Utsman sama Ali. Terus Abdurrahman bin Auf ngomong sama Utsman, ngomong sama Ali, wahai Ali, sungguhnya engkau adalah kerabatnya siapa? Rasulullah. Engkau adalah misananya Rasulullah, engkau adalah menantunya Rasulullah. Betul? Dan ini adalah Utsman bin Affan, mantunya Nabi 2 kali malah ya kan? Sahabatnya Nabi, orang yang hebat luar biasa. Wahai Ali, nanti kalau kamu jadi khalifah, ya, maaf, wahai Ali, nanti jadinya yang tertunjuk jadi khalifah adalah Utsman. Paham? Maka wajib kamu sami'na wa atokna, tidak boleh berontak, tidak harus patuh kepada Utsman.
Tapi seandainya kamu yang jadi khalifah, wajib bagimu untuk menyertakan Utsman dalam setiap permusyawaratan. Paham sampai sini ya? Terus ngomong sama Utsman, wahai Utsman, ya, sesungguhnya engkau dipuji seperti tadi sama. Nanti seandainya Ali yang jadi khalifah, kamu wajib sami'na wa ata'na. Paham? Tapi seandainya kamu Utsman yang jadi apa? Khalifah, maka kamu harus menyertakan Ali. Adil nggak ini? Adil. Setelah itu setelah itu Abdurrahman bin Auf grill ya, ngomong ke Muhajirin, ngomong ke Ansor, hampir semua sepakat mereka lebih mengutamakan siapa? Utsman. Akhirnya ketika ditunjuk, Utsman, angkat tanganmu, dibaiat oleh siapa? Abdurrahman bin Auf, dan Ali pun membaiat siapa? Utsman, dan seluruh sahabat membaiat Utsman, sepakat. Tapi yang ingin saya ceritakan di sini bagaimana kepiawaian siapa tadi? Abdurrahman bin Auf menyederhanakan masalah, dan dia itu seandainya mau berhak, dan biar dia jadi khalifah bisa, punya ilmunya, punya kapabilitas dalam hal itu, dan dia ditunjuk Umar karena bisa. Nah, kembali ke Umar. Umar dalam kondisi sakaratul maut, datang seorang pemuda. Kembali ke tadi, kan masih belum hafal tadi kan Umar ya? Setelah itu datang seorang pemuda menjenguk Umar bin Khattab, ya, memberikan motivasi. Absyir ya Amirul Mukminin, bergembiralah wahai khalifah, kamu orang yang adil, penakluk Romawi, penakluk Persia, kau orang baik, kau dijamin masuk surga, engkau adalah Al-Faruq, kau khalifah yang adil, dipuji-puji. Supaya roja itu apa? Berharap sama Allah. Memang sunnahnya seperti itu. Kalau ada orang hampir sakit hampir mati sakaratul maut, terus maaf sakit keras, itu dikuatkan sisi rojaknya, pengharapannya. Kalau sampai datang ke orang sakit, itu sampai harus memberikan positif, hal-hal yang positif. Nggak apa-apa, insya Allah ini penghapus dosa, insya Allah sampean sembuh, nggak apa-apa, insya Allah ini memperbanyak pahala jenengan. Jadi diseneng no hati ini, itu sunai ngono. Ojo delok mati terus koyo aneh awak mati ya langsung mati pisan. Nah, jadi memang sunahnya disuruh apa? Ngasih rojak. Lah setelah pemuda ini membuat omongan-omongan seperti itu supaya Umar ini husnudzon kepada Allah dan supaya berharap, ya, supaya positive thinking, terus pemuda ini keluar. Ketika pemuda ini keluar, dilihat sama Umar bin Khattab, ini genting loh, hampir mati loh ini. Pemuda ini keluar, dilihat sama Umar bin Khattab, pakaiannya jatuh ke tanah, menjuntai, apa namanya, ngelembreh. Maka Umar bin Khattab segera panggil anak tadi, segera panggil anak tadi. Akhirnya anak tadi dipanggil lagi, ditaruh di hadapan Umar. Setelah di depan Umar, ini Umar sudah detik-detik menjelang wafat ini. Ketika melihat anak ini pakaiannya menyentuh tanah atau menutupi mata kaki, maka Umar mengatakan, ya bunai irfa thawbak, wahai anakku, angkat pakaianmu, itu lebih bertakwa untuk Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Maka para pemuda, kalau kau ingin tahu apa wasiatnya Umar sebelum wafat, wasiatnya Umar sebelum wafat adalah angkatlah pakaianmu, biar tahu. Ini jarang yang tahu. Disuruh ngangkat celana didi ya nggak gelem. Padahal kalau pengaruh nang wajahmu elek tetap elek, ganteng itu ganteng. Ya, mungkin harus sami'na wa ata'na. Nah, itu nomor berapa tadi? 4. Keutamaannya siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia adalah di antara satu di antara berapa? 6 yang ditunjuk sebagai tim surah ya. Terus nomor berapa? Nomor 5. Di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf adalah Rasulullah pernah membela Abdurrahman bin Auf ketika Abdurrahman bin Auf punya masalah sama sahabat yang lain. Dan antum tahu nggak sahabat yang punya masalah sama Abdurrahman bin Auf siapa kira-kira? Siapa? Ayo siapa? Jadi Abdurrahman bin Auf itu pernah punya masalah sama sahabat. Maka Rasulullah nggak pakai klarifikasi, langsung membela Abdurrahman bin Auf. Perhatikan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana baina Khalid ibn al-Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'. Dahulu antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf itu ada sesuatu. Ada ono apa jenenge bahasa Jawa nih? Antara Abdurrahman bin Auf sama Khalid bin Walid ini ada crash. Ada sesuatu yang enggak enak gitu loh. Maka fasabbahu Khalidun, maka Khalid mencela-cela Abdurrahman bin Auf. Lah
ketika Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, celaan itu sampai kedengaran Rasulullah. Rasulullah mendengar, Khalid loh, ini bukan sembarang orang loh. Khalid itu diberi nama oleh Allah Saifullah, pedangnya Allah. Orang hebat, kalau perang tidak pernah kalah. Semua sepakat kehebatan Khalid. Tetapi kalau dibandingkan Khalid sama siapa? Abdurrahman bin Auf, dilihat sama Rasulullah, Khalid bin Walid ini mencela-cela Abdurrahman bin Auf, maka Rasulullah berkata, membela dan berkata, perhatikan, catat. Rasulullah berkata membela Abdurrahman, la tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasulullah, jangan engkau mencela sahabatku. Demi Allah, seandainya engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu mengalahkan satu mud sodakonya sahabat, atau setengah mud sodakonya sahabat. Padahal itu lawannya siapa? Khalid. Siapa yang kenal Khalid? Pendekar Islam, logam mulia ketika jahiliyah, logam mulia ketika Islam. Sebelum Islam pendekar, ketika Islam pendekar. Kalau perang gak pernah kalah. Waktu perang Mu'tah tuh Rasulullah menunjuk 3 jenderal sekaligus. Perang Mu'tah adalah perang pertama kali ya kaum muslimin melawan Romawi. Kaum muslimin melawan tentara salib pertama kali. Perang apa? Mu'tah di zaman Rasulullah. Rasulullah langsung nunjuk 3 jenderal perang. Yang jadi komandan perang adalah Zaid bin Harisah. Kalau Zaid gugur diganti Ja'far. Kalau Ja'far gugur diganti Abdullah bin Rawaha. Kan nggak pernah Rasulullah ngomong kayak gini. Biasanya ya sudah yang jadi pemimpin ini kan gitu kan. Ini nggak langsung ditunjuk berapa? 3, karena lawannya bukan main. Negara super adidaya pada waktu itu, Romawi Raya, negara paling kuat di muka bumi pada waktu itu. Jumlahnya tentara Romawi 200.000. Jumlahnya kaum muslimin yang perang Mu'tah tadi itu cuma 3.000. 3.000 melawan berapa? 200.000. Gak mufakat, tidak sebanding kan gitu kan ya. Tapi terjadi ketika melihat pasukan musuh yang sangat dahsyat. Kalau naik bukit terus turun bukit dengan jumlah segitu banyaknya, seperti air bah, paham? Air bah itu kayak air gitu, saking banyaknya. Para sahabat bingung ini, nyawang koncone lho 3.000, nyawang rono 200.000. Akhirnya para sahabat mikir, ayo kita nulis surat kepada Rasulullah, ya paham kan? Supaya Rasulullah menyuplai pasukan lagi. Ketika ada musyawarah seperti itu, langsung ditentang sama Abdullah bin Rawaha. Lah, kita berperang bukan karena jumlah. Apa yang kalian takutkan itulah yang mendorong kita untuk kesini kemarin, mati syahid atau meroleh kemenangan. Dan dua-duanya baik, nggak ada yang jelek. Jadi gak usah tulis surat kepada Rasulullah. Paham gak maksudnya? Dalam peperangan kalau cerita lah jadi Sirah Nabawi nanti. Intinya saja ya. Itu Khalid, Zaid gugur diganti Ja'far, Ja'far gugur diganti siapa? Yang terakhir tadi Abdullah bin Rawaha, gugur tiga-tiganya, sehingga panjinya Islam tergeletak. Diambil oleh salah seorang sahabat Nabi dan mengatakan, wahai tentara-tentara Islam, seluruh jenderal kita sudah mati, tunjuk satu orang untuk mengganti posisinya. Kata orang-orang, lo ente yang bawa bendera, ya ente yang jadi. Lo enggak, duduk aku. Paham? Akhirnya langsung diambil Khalid bin Walid. Paham sampai sini? Lah Khalid bin Walid tadi disebutkan Nabi enggak? Kalau ini mati diganti ini, kalau Khalid bin Walid disebutkan enggak? Tidak disebutkan. Tapi dalam kisah nyatanya bendera itu diambil oleh siapa? Khalid bin Walid, sudah Islam pada waktu itu. Lah kejadian itu Rasulullah di Madinah berbicara kepada sahabat-sahabat dan mengatakan, sekarang Zaid gugur dan bendera dibawa Ja'far. Sekarang Ja'far kedua tangannya Ja'far kan hilang gitu. Ja'far gugur diganti Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha sekarang gugur. Sekarang bendera dibawa pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Tidak disebutkan namanya. Paham gak maksudnya? Tetapi di medan jihad yang sesungguhnya itu kan Rasul kan mengabarkan berdasarkan berita langit.
wahyu gitu loh. Tapi kenyataannya dalam perang itu ternyata diambil siapa? Khalid. Dengan kepiawaiannya, dengan kepintarannya, dengan kehebatannya, pedang itu 9 pedang putus semuanya, saking banyaknya musuh. Khalid kan siji lawan 1000, mati kabeh. 9 pedang cuklek kabeh. Kata Khalid sampai tersisa pisau Yaman yang masih tersisa di situ, semua entek kabeh saking banyaknya musuh. Maka Khalid Walid memeras otak bagaimana strategi dia bisa mengundurkan pelan-pelan tapi tidak dikejar. Bagaimana caranya bisa? Loh, kalau cuma 3000 melarikan diri pasti dikejar sampai mati. Tapi Khalid dengan kehebatannya bagaimana caranya mengatur strategi agar bisa menarik, karena nggak mungkin kalah. Nggak mungkin apa? Menang. Akhirnya mengundurkan diri tapi membuat strategi seakan-akan ada bala bantuan sehingga mereka nggak berani menyusul mengejar. Itu akhirnya berhasil. Saking hebatnya Khalid itu. Sejak itulah, ya perhatikan, sejak Khalid bin Walid pada waktu itu berhasil membawa kaum muslimin pulang dengan kerugian yang sangat tipis. Yang terbunuh cuma 12 orang. Romawi banyak yang mati. Dari segi menang apa kalah, kaum muslimin tidak menang, betul? Tapi dari sisi nama baik, namanya kaum muslimin seperti mercusuar pada waktu itu. Seluruh jazirah Arab terperangah dan mengatakan, "Duh, Muhammad kemarin baru terusir dari apa? Mekah." Paham? Mereka hijrah ke Madinah membuat komunitas, sekarang melawan Romawi Raya. Justru meskipun perang ini kalah, tapi efeknya sangat dahsyat. Itu suku-suku Arab tunduk semuanya, gak ada yang berani. Jadi lawannya suka kerucu-kerucu menet Romawi. Paham maksudnya? Sehingga ini keder kafir Quraisy, Muhammad ini luar biasa. Itu kan waktu itu kan terjadi ketika gencatan senjata antara Quraisy sama kaum muslimin setelah sulhul Hudaybiyah. Gak nyambung apa mau ngomongnya. Jadi ceritanya perang Mu'tah itu di masa-masa gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang Mekah, yaitu kafir Quraisy. Paham dah? Dimanfaatkan Nabi itu untuk mengatur Islam, di antara terjadi perang Mu'tah itu. Tapi dengan efeknya itu dilihat orang-orang Mekah, Muhammad luar biasa rumah ditantang. Justru ini nanti setelah Mu'tah ini selesai, nanti ada Fathu Makkah. Apa makna Fathu Makkah? Pembebasan kota Mekah. Dan sudah kalah semangat Mekah karena lihat kehebatan siapa tadi? Kaum muslimin. Jadi itu memang kalah tapi membuka banyak pintu kebaikan. Dipimpin oleh siapa tadi? Khalid. Ketika mereka kembali ke Madinah, orang tanya, sopo pedangi Allah sopo senduk perang sopo? Cari ini masuk perang. Yang di bawah siapa tadi? Khalid bin Walid. Berarti Khalid bin Walid iki pedangi Allah. Semenjak itulah Khalid dijuluki apa? Pedangnya Allah yang terhunus. Di zaman Rasulullah wafat, saya ini menceritakan Khalid karena ingin kita bandingkan dengan siapa tadi? Kalau orangnya sehebat ini saja, ketika ada crash sama Abdurrahman bin Auf yang dibela Nabi yang siapa? Abdurrahman bin Auf, gitu loh maksudnya. Berarti Abdurrahman bin Auf kalau nggak saking muliai nggak mungkin kok sampai mengalahkan siapa? Khalid bin Walid. Zamannya Abu Bakar, Khalid bin Walid ini memimpin pasukan menumpas Musailam al-Kadzab, nabi palsu. Paham? Khalid bin Walid diperintahkan Abu Bakar untuk membereskan Irak, ditumpas dari sisa-sisa orang Persia itu, disingkirkan semua, jadi Islam semuanya. Setelah itu yang Sam kewalahan, maka Abu Bakar nulis surat ke Khalid, segera kalau selesai urusanmu ke Irak, segera tinggalkan Irak menuju negeri Syam karena saudaramu di sana butuh bantuan. Jelas? Akhirnya Khalid ngomong sama orang situ, dari Irak sini ke Syam yang paling cepat lewat mana? Dijawab terperinci. Kalau jalan normal itu agak lama waktunya, tapi kalau jalan yang singkat, jalan robos, maka bisa secepat mungkin, tapi harus mengarungi padang pasir yang gersang. Kata Khalid, ya sudah, saya pilih jalan yang paling cepat karena ini saudara saya menunggu saya. Lewat jalan pasir sing tidak pernah dilalui manusia. Kata penunjuk jalannya, pokoknya nanti hari ini kalian harus menjumpai pohon ini. Kalau hari ini anda nggak jumpai pohon ini, artinya anda akan binasa di tengah padang pasir. Paham maksudnya? Waduh, gak takut mati ya Khalid bin Walid. Di tengah jalan Pak, habis airnya, tidak ada satu tetes pun, tidak ada. Bingung nih, bingung. Akhirnya Khalid bin Walid memerintahkan menyembelih unta. Unta itu satu-satunya hewan yang mempunyai cadangan apa? Air, punya tangki dia di sininya. Jadi unta itu minum yang banyak
gitu, berapa liter gitu. Setelah itu dia berangkat nggak minum lagi, ada tangkinya di atas. Paham nggak sama kita ngomong ini? Paham ya? Disembelih Pak, airnya dicupuk diombe karo para sahabat sampai ke Syam, Palestina, menang lagi. Saking hebatnya Khalid bin Walid ini sampai Umar ini mendekati Abu Bakar, khalifah, ya khalifah, saya melihat Khalid ini dalam pedangnya ada ketangkasan dan kecepatan. Saya khawatir terjadi sesuatu padanya dan saya khawatir prajurit Islam akan mengkultuskannya. Khalid Walid itu koyok jimat, pokoknya perang ya. Terus, Khalid elok, menang ini. Pokoknya perang, para sahabat di perang. Ini Rasulullah sudah wafat lagi ya. Zamannya siapa tadi? Abu Bakar. Pokoknya perang terus mana Khalid? Ono Khalid, menang ini. Umar khawatir ini bahaya ini, akidahnya bisa rusak, paham nggak maksudnya? Bisa mengkultuskan, nanti tawakalnya nang Allah hilang gara-gara apa? Khalid. Akhirnya Umar ngelobi Abu Bakar, tolong dipecat itu Khalid, dirotasi, karena khawatir nanti dikultuskan gini. Apa jawabannya Abu Bakar? Wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Rasulullah. Sampai mati nggak pernah dipecat sama Abu Bakar. Terus Abu Bakar wafat. Siapa yang jadi khalifah setelah Abu Bakar? Umar, langsung dipecat. Khalid dipecat ini dalam tanda kutip, jangan diartikan jelek loh ya, maksudnya dirotasi, diganti yang lain, Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan sama sekali Umar gak benci sama siapa? Khalid. Umar gak benci, sayang sama Khalid, cuma ini untuk, ya itu tadi, gak mau dikultuskan. Belum lagi cerita antara dialog antara Khalid sama tentara, sama jenderalnya Romawi dalam perang Yarmuk. Jenderalnya Romawi ini mengendap-endap masuk, terjadi dialog antara Khalid sama panglima Romawi, kalau nggak salah namanya Mahan. Berkata, weh Khalid, kenapa kamu kok kesini bawa tentaramu? Kami tahu orang Arab kan gersang di sana, kalian pengen makan kan? Sudah nggak usah perang, per orang dari tentaramu saya kasih 10 dinar, kasih makan, kasih pakaian, suruh pulang semuanya, tahun depan kesini lagi. Nggak usah perang. Untuk apa sih perang itu? Kalian kesini kan dari bangsa Arab, gersang, nggak ada makanan, itu kan cari makan doang kan? Ya sudah, kita kasih makan, nanti pulang aja. Apakah begitu kalian kesini? Kata Khalid, lah salah ente ke sini. Kita kesini bukan cari makan. Loh, cari apa yang di sini? Kata Khalid begini ngomongnya, wallahi kami ini bangsa Arab, bangsa peminum darah, dan kami pernah mendengar bahwa darah terlezat di muka bumi adalah darah-darah kalian. Wallahi akan aku datangkan kepada kalian umat yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Derdak Pak, masuk Islam akhirnya panglima Romawi. Terus ngomong, lu kita ini mendengar di Romawi katanya yang namanya Khalid, jenderalnya Islam itu dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Apakah kamu itu nabimu diturunkan pedang dari langit terus diberikan kepadamu, terus kamu pakai perang sehingga menang terus, sehingga kamu dijuluki pedangnya Allah? Apakah begitu? Oh enggak, bukan begitu. Bukan berarti pedang ada pedang dari langit, bukan. Tapi kita ini dulu adalah kaum yang begini-begini, terus datang Rasul, kami beriman kepadanya, kami berjuang bersamanya. Sejak itulah aku dijuluki pedangnya Allah. Nah, artinya kalau kita berbicara tentang Khalid Walid gonontai kan gitu kan ya, saking hebatnya Khalid. Tetapi, nah ini garis bawahi kembali ke materi nomor berapa tadi? Tetapi kalau Khalid dibandingkan sama siapa tadi? Abdurrahman bin Auf, tetap kalah. Menang siapa? Abdurrahman bin Auf. Berarti poin nomor 5, Rasulullah membela siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Gitu aja, nggak usah pakai Khalid. Tapi ceritanya dengan siapa tadi? Khalid. Yang nomor 6, betul, nomor 6. Wa min manaqibi sallallahu alaihi wasallam ikhbarun nabi bi annahu syahid. Di antara keutamaan Abdurrahman bin Auf adalah Rasulullah pernah mengabarkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu mati syahid. Jadi Rasulullah pernah naik bukit Hira. Rasulullah pernah naik bukit Hira terus goncang. Terus Rasulullah mengatakan, tenanglah wahai Hira, sesungguhnya di atasmu ada nabi, di atasmu ada orang as-siddiq, dan di atasmu ada orang-orang yang mati syahid. Ada nabi maksudnya Rasulullah, ada siddiq maksudnya Abu Bakar, ada orang mati syahid maksudnya di situ adalah pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar, sama Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, jadi ada orang-orang itu. Termasuk ada siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Oke. Yang ketujuh,
Wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu khalfahu rak'atan min salatil fajr fi ghazwati Tabuk. Termasuk keutamaannya Abdurrahman bin Auf adalah Rasulullah pernah diimami Abdurrahman bin Auf. Gak sembarang sahabat itu. Abdurrahman bin Auf pernah ngimami Rasulullah. Rasulullah jadi makmum gitu loh maksud saya. Abdurrahman jadi imam. Tadi saya ceritakan wafatnya Umar tadi dulu. Ketika ngimami sholat yang di belakangnya Umar siapa? Itu menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf itu sangat menjaga sholat 5 waktu dan terdepan. Paham maksudnya? Nah itu kejadiannya bagaimana kok ada cerita Abdurrahman bin Auf pernah ngimami Rasulullah? Gini ceritanya. Pada perang Tabuk, Rasulullah itu keluar dari rombongan buang hajat. Terus lama ditunggu sahabat enggak balik-balik. Sedangkan waktu subuh ini hampir apa? Hampir habis kan waktu subuh kan tidak panjang, betul ya? Maka akhirnya para sahabat menunjuk Abdurrahman bin Auf. Sholatlah Abdurrahman bin Auf sholat sama sahabat. Dapat 1 rakaat, Rasulullah datang. Rasulullah datang dalam keadaan para sahabat sudah sholat, jadi imam siapa? Abdurrahman bin Auf. Dapat 1 rakaat. Akhirnya Rasulullah ikut sholat. Dapat rakaat kedua, Abdurrahman bin Auf salam. Rasulullah sudah selesai apa belum? Berdiri kan? Rasul berdiri. Setelah sahabat itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, para sahabat noleh ke belakang, Rasulullah jadi makmum. Takut semua sahabat. Loh, ya apa gitu? Kok dia kok ngelancangi Rasulullah gitu loh maksudnya. Paham ya? Kok Rasul jadi makmum enggak salah atau gimana? Akhirnya setelah itu Rasul selesai. Falamma qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul selesai salat, Rasulullah menghadap ke sahabat dan Rasulullah berkata, ahsantum. Yang kamu lakukan itu benar. Seandainya salah kan sopo sih ngomong Abdurrahman imam kurang ajar itu. Kan Rasulullah nggak ngomong gitu. Paham nggak maksudnya? Loh, nggak semua loh orang, ada yang nggak legowo loh. Ada imam diganti imam lain, ada yang nggak legowo. Iya apa tidak? Sopo sih ganti ini aku gimana? Rasulullah tidak malah ahsan tulis bener awakmu bener. Ya Rasulullah membenarkan itu dalil bahwa Abdurrahman bin Auf sudah tepat apa tidak berarti? Sudah tepat belum? Belum, seandainya nggak tepat mesti ditegur. Sudah tepat, seandainya nggak tepat mestinya sudah ditegur sama Rasulullah. Atau dalam riwayat lain, qad asabtum, kalian sudah benar. Yuhbituhum an sallau salata li waqtiha. Rasulullah iri kepada para sahabat yang sholat tepat waktu, sedangkan Rasulullah karena ada udzur tadi itu. Nah, selesai. Sebelum selesai saya ceritakan sedikit tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini ketika hijrah ke Madinah, kalau Rasulullah tiba di kota Madinah setelah hijrah, yang dilakukan Rasulullah di kota Madinah yang paling terkenal 3 hal. Pertama, Rasulullah bangun masjid. Jadi Rasulullah dari Mekah tiba di Madinah, yang dilakukan Rasulullah itu secara garis besar ada 3. Yang pertama, membangun Masjid Nabawi. Bangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, pusat musyawarah dan seterusnya. Situ. Yang kedua yang dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Muhajir itu pendatang, yang datang dari mana? Mekah. Ansor berarti orang asli Madinah. Kamu dulure iki, kamu dulure iki, kamu dulure iki, kamu dulure iki, dikaduk-kaduknya sama Nabi. Ini satu orang Muhajirin punya saudara satu dari Ansor. Paham nggak? Bahkan kalau satu mati, yang satu mewarisi, terus turun ayat nggak boleh. Adapun waris harus sesuai dengan aturannya nasab dan kawin dan sebagainya. Paham ya? Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan Nabi sama seorang sahabat Ansor. Namanya siapa? Sa'ad bin? Bukan. Sa'ad bin mana? Sa'ad bin Waqqas Muhajirin. Sa'ad bin? Bukan. Cek tak gelek aku ya lali. Saya ingat tuh Sa'ad bin Rabi kalau salah. Ya, sampean ku yo temenan apa enggak? Sa'id bin Rabi, ya Sa'id bin Rabi. Sa'id bin Rabi ini orang kaya. Dia ngomong, hei saudaraku Abdurrahman bin Auf, kita sudah dipersaudarakan Rasulullah. Aku ini orang Ansor yang paling kaya. Saya akan separuh hartaku, saya akan bagi jadi 2. Separuh untukku dan separuh untukmu. Dan aku punya 2 istri. Tolong antum lihat siapa di antara 2 istriku yang menurutmu paling menakjubkan dirimu.
aku punya 2 istri nih. Jadi muhajirin datang nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, istri nggak punya, lontang lantung nggak punya apa-apa gitu. Terus ditulungi orang-orang apa? Ansor, dikasih rumah dan semua. Luar biasa orang Ansor pengorbanannya. Salah satu diantaranya Sa'ad bin Rabi' sama Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku ini orang kaya, saya akan paruh hartaku jadi 2, separuh untukku, separuh untukmu. Saking totalitas dalam membantu orang muhajirin. Kedua, aku punya istri 2. Lihatlah 2 istriku itu mana yang menurutmu lebih menakjubkan untuk hatimu, akan saya cerai. Kalau sudah selesai masa idahnya, nikahilah. Ono ta zaman saiki koyo ngono. Wallahi demi Allah, sejarah akan gagal mencatat ada generasi seperti itu. Tidak akan ada lagi sampai hari kiamat, tidak ada. Gagal, tidak ada. Ya, pena sejarah mengkisahkan peristiwa ini untuk kedua kalinya nggak akan ketemu. Terus apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Apakah Abdurrahman bin Auf ngomong, ya wis gak apa-apa wis? Enggak, punya izzah. Abdurrahman bin Auf mengatakan, semoga Allah memberkahi istri-istrimu dan harta-hartamu. Wis udono ae aku di pasar iki. Gak aji mumpung gitu loh. Lagi sampean kan sik repot, aku duwe sugih, duwe akeh diparuh dadi loro, iki bojoku pengen situ. Ya wis gak apa-apa wis. Ngono nek wong saiki kan. Wong gak ditawari pengen kok tambah jaluk ya kan. Iki Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi istri-istrimu dan semoga Allah memberkahi apa? Hartamu. Tunjukkan aku jalan ke pasar. Abdurrahman bin Auf ini tangannya tangan dagang. Saking berkah yang gelek duit, sampai seandainya ada tanah, ada apa? Batu, terus dibuka nih saya ada emas dari dalam. Saking gampangnya. Ya memang uang gua sing ngono. Dodol tanah enggak laku-laku, pegel wis sama tuku murah-murah. Wis ditukul kancane, sedina langsung laku. Tangan sih dia, tangan nyekel pulpen, tangan nyekel kalkulator. Apa maksudnya? Orang itu kadang-kadang diberi oleh Allah apa? Keterampilan bisa berdagang cepat. Nah, Abdurrahman bin Auf itu orangnya tidak tutulan cepat laku, langsung nikah beliau. Nikah sama salah seorang sahabat sahabiat wanita ya Ansor, dan dia kaya raya. Izzah, punya izzah, gak aji mumpung gitu loh maksudnya. Nah, itu dalil bagaimana orang Ansor sangat totalitas dalam menolong saudaranya muhajirin kan gitu ya. Sebaliknya itu dalil bahwa orang muhajirin bukan orang yang gak punya wibawa begitu, tapi orang yang punya izzah, punya kemuliaan, gak minta-minta. Padahal dikasih pun, saya mau tanya, seandainya tadi itu diterima oleh Abdurrahman bin Auf, apakah itu salah? Nggak salah. Apakah itu aib? Tidak, karena itu dikasih. Beda loh dengan meminta. Kalau dikasih tidak apa-apa. Fatamawwal bihi, kata Rasulullah. Kalau kamu dikasih orang, tamawwal bihi, ambil untuk jadikan hartamu, nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh adalah apa? Meminta. Tapi meskipun demikian, Abdurrahman bin Auf tidak mau. Nah, dari apa yang kita sampaikan tadi itu dalil bahwa bagaimana keutamaan siapa? Abdurrahman bin Auf. Selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tapi pertanyaan apa? Kan ini cerita aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhol. Mengenai istilahnya masih utama sebenarnya kan untuk persaudaraan kaum muslimin. Boleh mas? Untuk persaudaraan kaum muslimin antara dari Mekah dan Madinah. Apakah itu juga termasuk dalam masalah mahram? Enggak. Makanya yang tadi saya katakan kan dinas dulu seperti itu termasuk nasab, terus termasuk waris, terus dihapus karena waris itu harus nggak ikut itu, harus ada aturan sendiri, harus ada nasab, harus ada perkalian darah, harus ada pernikahan. Jadi enggak, wallahu a'lam. Artinya ya wala, cinta kasih gitu. Setahu saya tidak sampai mengubah mahram, wallahu a'lam. Loh, kata seandainya mahram kan, seandainya jadi nasab kan nggak boleh, itu apa istrinya teman, istrinya saudara kan nggak boleh juga. Seandainya jadi nasab sekalipun kan nggak boleh. Wong saya punya kakak, istrinya kakak saya kan nggak mahram sama saya. Paham maksud saya? Jadi tetap enggak. Monggo, siapa tadi yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dalam tema? Jadi misal untuk ini fakir yang kalau habis. Jadi misal ada mayat meninggalkan satu istri, kemudian saudara-saudaranya. Saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Saudaranya si mayat. Kemudian Saudara itu siapa? Berapa? Laki atau perempuan? Nggak bisa gitu. Enggak, saudara seibu. Saudara Ibu.
Laki-laki semua. Ya, kemudian ada istri yang kemudian tinggalkan istri juga. Nah, kemudian ketika membagi waris misal si saudaranya ini mereka kan seharusnya kan kalau otomatis kan mereka mendapatkan, tapi mereka ini kayak ibaratnya ikhlas gitu, tidak menerima warisan yang hanya dengan dari ikhlas untuk membantu istri itu gimana? Apakah boleh seperti itu? Pertama, warisan itu nggak bisa dengan ngomong-ngomong gini. Yang wafat ini siapa? Yang wafat ini ninggalkan siapa? Punya bapak apa enggak? Nah, punya ibu apa enggak? Nah, itu harus disebutkan semua. Terus punya anak apa enggak? Punya saudara-saudaranya berapa? Laki-laki apa perempuan? Punya paman apa enggak? Nah, itu harus dilihat semuanya. Jadi intinya kalau orang itu punya hak waris terus dia merelakan, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Atau dibagi dulu, nanti kalau sudah dapat baru di zakat. Atau ini kan istri sama saudara, nggak ada yang lain, nggak ada anak, nggak ada paman, dan paman nggak ada semuanya. Terus yang saudara-saudara bisa dipek bojone kabeh, rundingan sak dulur-dulure, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tetap berlaku faraid, cuman dia merelakan haknya, gitu kan? Nggak diambil gitu kan maksudnya kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wasiat maksimal sepertiga, tapi kalau ahli warisnya itu nggak apa-apa. Apa maksudnya? Saya berwasiat separuh hartaku saya kasihkan lembaga pendidikan Rohmah wal Barokah. Boleh apa enggak? Seperdua? Nggak boleh kan? Harus maksimal berapa? Sepertiga. Tetapi kata ahli waris yang lain mesti apa-apa, wis seperdua itu kita bagi berdasarkan faraid, yang seperdua wis kita ikhlaskan aja karena itu pesannya bapak dulu, hitung-hitung itu kebaikan kita untuk si mayit. Boleh nggak kalau kayak gitu? Nggak apa-apa. Itu nggak boleh kalau nggak legowo semuanya. Tapi pada dasarnya nggak boleh lebih dari sepertiga, termasuk kasus yang jenengan tadi itu. Kalau yang lain legowo merelakan haknya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sampun? Kelihatannya sampean pengen ngomong sampun, cuma sungkan ngomongnya. Ya, jadi saya wakili sendiri. Ya sampun. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Semoga lembaga ini semakin dimudahkan Allah berkembang, ya, dan semoga bisa bermanfaat bagi warga sekitar terutama dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga bermanfaat dan apa yang disampaikan semoga menambah semangat kita untuk cinta dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.